saudaraku, sampai ayatnya yang ke-9 saja. Kita baca sama-sama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Nathanael bin Suah. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Sebulon, pemimpin Bani Sebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Saudara, kalau kita melihat dari pasal ini, saudaraku, kitab Bilangan adalah kitab yang menulis tentang bagaimana keadaan situasi ketika bangsa Israel masuk di padang gurun. Kitab Imamat bicara tentang bagaimana mempersiapkan bangsa Israel, saudara, yang kebanyakan ditulis oleh Musa atau didapat oleh Musa pada waktu dia ada di Gunung Sinai. Saudara, mempersiapkan bangsa Israel untuk masuk di dalam perjalanan, yang mempersiapkan tempat ibadahnya, mempersiapkan para imam-imamnya. Itulah kitab Imamat. Tetapi kitab Bilangan, saudara, itu adalah kitab yang menceritakan bagaimana kemudian bangsa Israel ada setelah mereka berangkat dari Gunung Sinai. Karena setelah mereka berangkat dari Gunung Sinai, mereka ada cukup lama di Gunung Sinai, saudara. Di Gunung Sinai itu mereka cukup lama tinggal di sana. Dan disitulah setelah mereka berangkat, barulah yang namanya perjalanan padang gurun yang sesungguhnya itu mereka hadapi. Satu perjalanan yang panjang, satu perjalanan yang melelahkan, satu perjalanan yang beresiko. Dan disitulah keadaan mereka diceritakan, saudara, yaitu di dalam kitab Bilangan. Dan di dalam kitab Bilangan juga, saudara, kalau saudara melihat, di sanalah aturan-aturan itu, saudara, aturan-aturan yang bukan tentang firman sebetulnya, tetapi bagaimana mengatur, seperti tadi yang kita baca, bagaimana di mana nih, saudara, suku-suku ini berkemah. Suku Yehuda berkemahnya di sebelah mana? Suku Sebulon berkemahnya di sebelah mana? Di baratkah, di utaratkah, di selatankah? Karena saudara bisa bayangkan, mereka punya banyak sekali penduduk, saudara. Kalau saudara baca, saudara, jumlah orang yang dicatat dalam laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.000. Satu suku itu sebanyak itu. Bayangkan, saudara. Satu suku itu jalan, saudara. Satu suku ini jalan, lalu kemudian saat tiang awan ini berhenti atau tiang awan ini berangkat, siapa dulu yang berangkat? Ini kan bisa jadi masalah, saudara. Ketika mereka melihat, oh sebelah situ bagus tuh, oh kami mau ke sana, rebutan, bisa perang sendiri di antara mereka. Nanti sampai di sini, ya saudara. Dan disinilah kemudian kita melihat mereka diajar tentang keteraturan. Sama-sama bilang sama saya, keteraturan, saudara. Iya, keteraturan itu mereka diajar di sana tentang diatur gitu, saudara. Bukan tentang ibadah saja, bukan cuma tentang hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan, tetapi juga diatur bagaimana hubungan dengan sesama gitu. Keteraturan ini bicara tentang antara saya dengan saudara, saudara dengan saudara, kita dengan kita. Itulah yang namanya keteraturan. Dan keteraturan ini menjadi sesuatu yang penting juga, harus ada. Ada amin, saudara? Kadang-kadang kita abaikan hal yang seperti ini. Kita sisihkan, kita singkirkan, nggak bisa. Karena kalau enggak, nanti kita akan mendatangkan masalah. Nanti ada masalah di tengah-tengah kita. Bayangkan, suku-suku yang 12 ini dengan segala penduduknya yang ada, saudaraku, mereka bisa bercampur aduk, mereka bisa jadi masalah. Mereka bisa rebutan tempat, saudara. Waktu tiang awan ini berhenti,
Ya saudara, mereka kemudian rebutan tempat. Ini lebih enak, saya mau di sini. Makanya apa? Di pasal yang kedua inilah, saudaraku, ya, mana yang berkemah di timur, mana yang berkemah di barat, mana yang berkemah di, itu diatur. Itulah yang saya katakan, disitulah yang disebut dengan keteraturan. Bahwa kehidupan orang percaya juga harus masuk, harus tunduk pada yang namanya keteraturan hidup. Amin, saudara. Ya. Karena begini, saudaraku, manusia yang beradab, manusia yang apa namanya, manusia yang bukan lagi apa namanya, bukan manusia kuno, ya saudara. Ya. Peradaban itu muncul. Peradaban manusia disebut beradab ketika manusia itu mulai tahu tentang aturan-aturan. Jadi kalau orang manusia nggak tahu aturan, orang itu belum beradab. Orang itu belum modern gitu, saudara. Ya. Bahkan kalau saudara melihat di negara-negara maju, ya, negara-negara maju itu aturan-aturannya lebih jelas, aturan-aturannya lebih apa namanya, lebih menata orang, lebih menata orang. Saya pernah nyetir di luar negeri, saudara. Ya. Di Australia saya pernah nyetir, aduh, stres ya. Karena nggak gampang, saudara. Ya. Nyetir di sini mah enak aja, kita mau dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, ya saudara. Mau dari apa namanya, dari belokan gitu, kita mau masuk ke jalur yang baru gitu, itu kita tinggal nyusuk gitu. Ya, orang nggak ngasih juga kita masuk juga bisa, tapi di sana enggak. Ya, ada kotak ya sudah, di mana kalau itu mobil mesti ada di kotak situ, dan ribet sampai puyeng dewek. Pulang nyetir tuh lemas gedes. Nah, itulah yang namanya keteraturan. Nah, seringkali masalahnya adalah kita nggak mau, kita nggak suka yang namanya keteraturan. Ini kita nih, saudara. Semua kita nih nggak suka yang namanya keteraturan. Padahal keteraturan itu mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Ada amin. Suka atau tidak, yang namanya teratur tuh, saudara, bukan cuma enak dilihat, Teratur tuh bukan cuma kayak saudara, tetapi banyak hal. Kalau kita nyimpan teratur, saudara, obeng, kita nyimpan teratur, nanti nyarinya gampang. Jadi apa? Sangat membantu sekali di kemudian hari. Ya. Ketika kita membutuhkan, maka mudah mencarinya. Tapi kalau nggak teratur, saudaraku, kita punya banyak, kita punya komplit ya. Saya ini seperti itu, saudara. Suka ngumpulin alat-alat, ya. Perkakas obeng kayak gitu. Tapi kalau nggak teratur nyimpannya, saya punya semuanya, tapi waktu saya butuh, saya nggak temuin semuanya. Itu salah satu contohnya. Ya. Kalau hidup kita nggak teratur, akhirnya apa? Yang saya mau bilang, itu akan mempersulit diri kita sendiri. Itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Kita punya banyak hal. Ya. Kita punya banyak hal nih, peralatan saya beli ya, dari macam-macam, dari obeng, dari kunci pas, dari bor, dari apa. Tapi kalau semuanya nggak teratur, ketika saya membutuhkan, saya nggak ketemu. Ketika saya membutuhkan, saya harus beli yang baru, padahal barang itu ada di rumah. Itulah, saudara. Jadi apa? Kalau tidak ada keteraturan, yang saya mau bilang juga, ada kerugian di dalam. Saya harus beli yang baru, karena saya sudah ubek, cari, nggak ketemu. Sedangkan alat itu saya butuh. Ya, ini yang Tuhan ajar juga, saudara, di dalam kehidupan saya dan saudara, tentang yang namanya keteraturan. Alat itu bukan cuma membicarakan atau memerintahkan atau mengajar kita bagaimana beribadah, bagaimana bakar korban, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidup benar, bagaimana nggak boleh begini, nggak boleh lakukan ini, nggak boleh lakukan itu, ya jangan begini, jangan begitu. Tapi dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya, dalam firman Tuhan yang mengajar sama saya dan saudara juga mengajar tentang yang namanya keteraturan hidup. Sederhana sih, ya, sederhana, mudah dibicarakannya, tetapi ketika kita melakukannya, itu juga menjadi sebuah tantangan, kok. Karena
Dasarnya kita tuh pengen seenak dewek. Dasarnya kita tuh pengen bebas. Dasarnya kita tuh nggak mau diatur. Itu. Tapi akhirnya yang saya mau bilang, kalau sampai ada salah satu suku yang tidak mau diatur, ada salah satu suku yang pakar dewek, ya sudah. Kalau ada satu suku yang maunya pakar dewek, wah masalah. Satu suku saja, ya. Satu suku saja. Ketika sudah ditentukan tempat yang ini buat Zebulun, tempat ini buat Naftali, lalu kemudian suku Dan masuk, enggak, saya pengen ke tempat ini. Karena, nah berapa banyak saudara kehidupan kita berantakan, kehidupan kita ngadepin masalah, kehidupan kita ngadepin yang sesuatu yang nggak menyenangkan. Sebetulnya bukan karena kita nggak mentaati firman, ya, firman ibadah, ya, firman apa saudaraku menyenangkan Tuhan, doa, ya semuanya kita lakukan. Tetapi sisi yang lain saudaraku, ya, yang seperti yang saya katakan, ini apa namanya, sesuatu yang bukan firman, atau ini yang sifatnya tentang aturan-aturan, kita langgar. Memang nggak dosa, nggak ada unsur dosa di dalamnya. Tapi pada akhirnya saya bilang, kalau saya yang melakukan ini, saya yang tabrak saya nggak mau diatur, maka jangan heran saya akan mengalami yang namanya hidup nggak nyaman, hidup nggak enak, hidup nggak sejahtera, hidup nggak tenang. Ini sepertinya bukan firman, tapi ini firman. Ya, yang saya lihat, saya kagum saudara ketika saya membayangkan, ya betul saudara, bayangkan tiap-tiap suku itu 50.000, 60.000, tadi kita baca Yehuda 100.000 lebih saudara. Mereka berbondong-bondong banyak gitu. Lalu ketika mereka berhenti, acak-acakan, iya kan? Acak-acakan. Makanya kalau sudah lihat di dalam pernikahan ada yang namanya apa? WO, ya, wedding organizer. Supaya apa? Supaya semuanya tertata. Kalau di dalam sebuah acara ada yang disebut dengan panitia. Nah, tahu saudara ada panitia. Kenapa? Supaya apa? Supaya panitia ini, orang-orang ini yang dibentuk, yang kemudian menata acaranya seperti apa, ininya bagaimana. Kita butuh yang namanya keteraturan. Amin, saudara. Kita harus ada dalam keteraturan. Kita tidak boleh di luar dari yang namanya ketentuan-ketentuan itu. Kita nggak boleh hidup, saudara tuh, di luar ketentuan-ketentuan, aturan-aturan. Saya tidak bilang bahwa ini cuma firman Tuhan, tetapi di dalam rumah tangga kita ada yang namanya aturan. Di dalam apa namanya, komunitas kita ada yang namanya aturan-aturan. Yang kita nggak bisa tabrak, yang kita nggak bisa langgar, yang kita nggak bisa dobrak. Itu saudara. Aturan-aturan itu mendatangkan kebaikan kok buat saya dan saudara. Aturan-aturan itu akan mendatangkan sesuatu yang menguntungkan buat saya dan saudara. Tapi itu yang jadi masalahnya saudara. Itu yang jadi masalahnya. Kita seringkali nggak mau. Kita nggak mau sepertinya aturan-aturan itu membelenggu, tidak membuat kita bebas. Sekali lagi saudara, saya katakan bahwa manusia yang beradab, manusia yang modern, maka manusia itu, ya, manusia yang sudah mengenal yang seperti itu adalah manusia yang sudah mulai mengenal yang namanya sistem. Itu yang saya katakan sistem. Sistem semakin bagus juga hasil. Ya, makanya kalau saudara lihat di bank atau di perusahaan itu ada sistemnya, ada sistem yang sudah berlaku. Sistemnya semakin bagus juga. Kayak orang di toko. Ada sistem apa namanya, kasirnya, ya. Ya kalau restoran gitu ada sistem kasir. Tahu yang namanya pengeluaran berapa, stok berapa. Jadi semua tahu, teratur semua.
Yuk kita mau lihat hidup kita hari ini. Adakah hidup kita ini ada di dalam keteraturan itu? Atau kita sedang tabrakin aturan? Mentang-mentang kita yang punya kuasa. Mentang-mentang kita yang punya kuasa. Orang bilang sama saya begini, ya, Pak Ketua MD Jawa Barat bilang begini sama saya, Pak Ketua, mereka diangkat aja jadi pendeta membantu. Nah, mereka kan sudah belum waktunya, karena kan ada proses, ya. Ada proses. Saya bisa pakai jabatan saya buat ngangkatin orang. Saya bilang belum waktunya. Jadi saya mau bilang begini, inilah yang disebut dengan keteraturan. Kemarin ada satu saudara bilang sama saya, ini tolong diangkat nih jadi pendeta muda. Tapi kalau yang ini sih karena dia sudah melayani, belum di GSPD, baru mau gabung di GSPD. Ya, aturan kita tuh tidak seperti itu. Jadi dia bilang, kalau bisa itu langsung, ini kan udah melayani cukup lama. Ya. Jadi, ya tolong diangkat aja langsung jadi pendeta. Oh ya nggak bisa, dia bilang, nggak bisa. Kan ada sistemnya, kan ada aturan. Bahkan ketika ada seorang pendeta yang sudah keluar dari sinodenya, masuk di sinode kita, ya, dia pendeta penuh, sudah. Waktu dia pindah masuk di kita bisa berhak nurunin atau menghilangkan kependetaannya. Kenapa? Karena kependetaannya itu yang ngelantik itu ke sinode itu. Kita nggak pernah lantik. Nanti ya saudara. Udah bagus kalau pendeta diturunin cuma jadi pendeta muda. Udah bagus. Waktu ada seorang pendeta keluar dari gereja kita, ini sih cuma contoh saudara. Ada pendeta yang keluar dari gereja kita, maka kependetaannya itu hilang otomatis. Gitu. Terserah kalau dia masuk sinode lain mau naruh dia seperti apa ya terserah itu. Nah ini yang disebut keteraturan. Salah satu contoh yang semua juga saya pikir semua butuh yang namanya keteraturan. Ada amin saudara. Kalau saudara bekerja ya semakin teratur, semakin gampang dikontrol, semakin gampang dijalankan. Rodanya ini semakin gampang di jalan. Simpel, pasal 2 itu simpel. Sebelum bangsa Israel memasuki yang namanya pergumulan-pergumulan yang berat, persoalan-persoalan yang berat di padang gurun, saudara, ya. Karena mereka nanti akan berhadapan sama perang Amalek, ya saudaraku, ya, Ammon, Moab, saudara, dan bangsa-bangsa yang lainnya, mereka akan berhadapan. Tapi ini nih saudara, kalau mau menang, mereka harus hidup teratur dulu. Ada amin saudara. Kalau mereka mau menang, mereka harus belajar hidup teratur dulu. Kenapa? Karena ketika mereka berhadapan dengan musuh, kalau mereka sudah teratur, gampang saudara. Gampang menggerakkannya gampang. Tapi kalau enggak, nanti jadi masalah. Mana yang harus pegang panah, mana yang harus pegang tombak, mana barisan yang paling depan duluan maju, mana yang nyerang dari samping, nggak jadi. Yuk saudara, sama-sama kita mau jadi anak-anak Tuhan yang teratur. Ada amin saudara. Yuk sama-sama kita mau belajar. Saya juga mau belajar untuk jadi anak-anak Tuhan, ya, pelayan-pelayan Tuhan yang mau yang teratur. Nggak karep dewe, nggak pajarin dewe, nggak seenak udel dewe. Yang akhirnya apa yang saya katakan tadi, nggak adanya keteraturan dalam hidup kita, akhirnya akan mendatangkan masalah. Ketidakadanya aturan dalam hidup kita itu akan mendatangkan kerugian buat saya dan kita. Dan yang saya harus tambahkan dari apa yang kita sedang bicarakan pada pagi hari ini, ya saudara, keteraturan itu nggak pernah akan ada, ya, keteraturan itu nggak pernah
tadi kan kita sudah setuju, keteraturan mendatangkan kebaikan, keteraturan mendatangkan keuntungan, keteraturan mendatangkan kemajuan. Ada amin saudaraku ya. Keteraturan mendatangkan hal-hal yang positif. Ya sudah, keteraturan mendatangkan hal-hal yang seperti itu. Tapi keteraturan saudaraku butuh satu hal, bukan cuma niat. Ya kalau sudah bilang, ya saya mau teratur, ya saya mau teratur, mulai sekarang saya mau teratur, saya mau teratur. Tapi satu hal nih saudara, keteraturan saudara ya, tadi kita sudah bicara bahwa keteraturan mendatangkan hal-hal yang positif, mendatangkan keuntungan yang banyak. Tetapi sekali lagi, keteraturan itu bukan hanya timbul dari niat, pengen enggak. Tapi apa? Satu hal yang harus ada dalam diri kita. Keteraturan itu hanya bisa digerakkan dengan kalau kita memiliki yang namanya penundukan diri. Sama-sama bilang sama saya, penundukan diri sudah. Penundukan diri. Ini penting saudara. Ya, bukan berarti ya memang sih saudara. Ya kita juga nggak boleh kaku ya. Tetapi tetap hal-hal yang tidak boleh dibengkok-bengkokkan jangan dibengkok-bengkok. Penundukan diri terhadap apa? Kalau saudara bicara tentang orang yang punya otoritas ya punya penundukan diri pada orang yang di atas saudara, otoritas yang punya otoritas. Kalau saya, saudara, saya penundukan diri saya sama aturan. Karena maaf saudara, saya gembala, di atas saya Tuhan. Boleh dibilang begitu saudara, ya kan? Tapi lalu kemudian bagaimana? Saya bisa karena nggak ada orang yang di atas saya, nggak ada dalam hal penggembalaan. Tapi kemudian ketika peristiwa, ya ini cuma cerita, cuma kasih contoh ya. Saya cuma kasih contoh sama saudara. Ketika satu hari anak saya datang saudara telat 3 menit atau 2 menit. Dulu beberapa tahun yang lalu ketika kita lagi menata aturan-aturan, kita lagi nata aturan-aturan tentang pelayanan saudara. Anak saya datang telat berapa menit, cuma 2 menit ya, karena waktu itu mesti datang, mesti cek sound dulu. Telat 2 menit, bukan pelayanan yang telat, cek soundnya yang telat 2 menit apa 3 menit. Lalu ada orang naik, saya masih di atas, dia lagi makan. Ibadah masih normal ya, 1-2 pagi, 3 sore. Oh, minta maaf, kita nggak bisa pelayanan. Waduh, ya, merampang sudah. Yang melarang siapa? Gitu, caranya. Yang melarang siapa? Ya soalnya ini begini. Roh Kudus cuma kayak ingetin sama saya, yaitu aturannya. Dan kamu harus tunduk pada aturan ini. Kamu nggak boleh mentang-mentang jadi ketua, jadi gembala, maka kamu bisa seenaknya robah-robah, copot ini, pasang ini, ya saudara, yang saya suka, saya buat saya menguntungkan atau bagaimana saya bisa. Nggak bisa. Di situ saya belajar. Maksudnya. Saya diam, ya udah. Kalau mau ngikutin daging, mau ngikutin emosi, kan larang siapa? Ya kalau mau ngomong kayak gitu tuh saudara. Tapi apa? Di atas saya ada aturan. Gitu. Amin saudara. Saya sendiri harus tunduk pada aturan yang sedang berlaku di atas saya, di atas kepala saya nih saudara. Di atas kepala kita nih ada aturan yang tidak tertulis mungkin. Tapi itu jadi baik. Kalau ceritanya waktu itu nggak bisa, siapa yang larang? Maju. Pribadi coba sudah. Naik. Siapa yang larang? Suruh ke sini. Belum. Bisa pipis di celana orangnya sudah. Tapi akhirnya apa? Setiap orang bisa tuh datang pakar dewek ya, datang telat-telatan. Oh jadi pakar dewek. Akhirnya apa? Berantak. Ketidakteraturan, ketidakadanya aturan itu akan mendatangkan rusuh, masalah.
Ya, bukan cuma tentang tidak enak dilihat. Saya berapa kali ya saudara di gereja ya, yang kan kalau di GSPD yang sederhana-sederhana. Nanti datang ibadah jam 6 saudara. Nanti datang jam 6 kurang, jam 6 kurang 1, jam 6 kurang 2. WR sudah pada naik saudara. Dia baru datang. Kita sambil nyetem kita, ting, muter-muter. Kalau di sini mata kaplok saudara. Tak turunin, ngerusak hadirat Tuhan begitu gitu. Jadi udah gak indah, betul nggak saudara? Jadi kita sudah siap. Ini orang ini, ding, wah, hancur tuh. Maaf nih saudara, hancur, rusak semuanya. Dan kita nggak menghargai kehadiran Tuhan. Gitu. Ngerti ya saudara sampai di sini ya saudara? Artinya begini saudara. Kalau kita mau lihat, kita mau ngalamin keindahan, kita mau ngalamin yang namanya kemajuan, kita mau ngalamin yang namanya keuntungan, kita mau mengalami yang namanya kemudahan dalam hidup. Ya, kita harus tunduk pada aturan-aturan ini. Dan aturan-aturan itu yang saya katakan tadi, nggak cuma niat, tetapi apa? Harus kita beranikan diri, masukkan itu yang namanya dalam diri kita. Apa itu yang disebut dengan penundukan diri. Kalau kita tidak mau masukkan penundukan diri, maka apa? Keteraturan itu nggak pernah ada. Kalau keteraturan itu nggak pernah ada, maka jangan heran. Nanti ada sesuatu yang nggak baik, ada kerugian, ada kerusakan, ada. Ini firman buat kita, ya. Ini firman buat kita. Ini firman yang mengajar sama kita supaya, karena kalau bicara berkat bukan cuma tentang hidup benar, nggak najis, nggak bikin dosa, nggak mencuri, nggak cuma itu, ya nggak cuma begitu saudara. Tetapi ada bagian-bagian lain. Kalau sudah lihat pasal yang kedua sekali lagi, ada unsur dosa nggak di dalamnya? Nggak ada. Ada unsur dosa nggak di dalamnya? Ada nggak diajar tentang hukum dosa? Nggak ada. Kalaupun misalnya cuman kalau mereka akhirnya rebutan itu nggak dosa sebetulnya. Tapi akhirnya karena mereka rebutan jadi dosa. Akhirnya apa? Perang, sakit hati, marah-marahan, kesel-keselan, pahit-pahitan, suku sama suku. Kenapa? Yang satu pengen di sini, sama semua juga pengen di sini. Berantakan. Nggak ada keterangan. Tolongin saudara, ya, tolong kita. Bukan berarti kaku sih saudara, enggak. Ya, kita juga mesti fleksibel, tapi fleksibel dalam apa namanya? Dalam batasan-batasan juga yang benar. Ya, dalam batasan-batasan yang benar, saudara. Itu juga harus kita lakukan. Ya, tolong kita pagi hari ini, Bapak Saudara. Ya. Supaya apa? Hidup kita ke depan, ya. Seperti bangsa Israel, sebelum mereka memasuki yang namanya padang gurun, ya, sebelum mereka menghadapi yang namanya musuh-musuh yang besar, diajar dulu tentang keteraturan. Nah dari situ tuh saudara, saya melihat begitu. Kuncinya salah satu kemenangan mereka adalah mereka mau diatur. Ada amin saudara. Ya, kunci kemenangan mereka melawan Amalek, Ammon, Moab dan suku-suku yang lain yang saudara itu, ya, mereka mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan sepanjang perjalanan di padang gurun itu saudara. Walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan ya saudara, tetapi mereka menang waktu mereka menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Salah satunya adalah mereka mau diatur, mereka berikan. Disitulah strategi terjadi, disitulah sistem terbentuk saudara. Mana pasukan yang maju duluan, mana pasukan yang menghadang dari belakang, mana yang pasukan pemukul, ya pasukan bantu, ya ketika yang maju depan sudah mulai lemah, ini pasukan yang kedua yang maju. Itu kan harus begitu, strategi perang saudara. Nah kalau orang nggak mau, saya maunya yang nanti itu, ya, berantakan semua, akhirnya kekalahan bukan kemenangan yang dialami. Yuk saudara, saya nggak tahu sudah ada di otoritas apa, otoritas rumah tangga kah, atau di otoritas pelayanan kah, otoritas apa, saudara, ya, di mana sudah ada sesuatu yang mengatur saudara.
baik. Ya. Hukum negara, hukum lalu lintas, saudara, itu baik. Semuanya bukan mendatangkan kerugian, tetapi akan mendatangkan kebaikan dan keuntungan buat saya dan saudara. Mari kita menyembah.